baik-baik saja ya di rumah. Nah, ketemu lagi nih di pembelajaran BK kali ini. Hari ini kita mau membahas tentang topik yang sangat menarik. Hari ini kita akan membahas tentang saya adalah bos dari perasaan saya. Nah, kalau kita berbicara masalah perasaan, siapa sih di antara kita yang tidak punya perasaan? Pasti kita semua memiliki perasaan, bukan? Kita pernah merasakan rasa sedih, rasa bahagia, kecewa, galau, ataupun mungkin perasaan-perasaan yang lain. Nah, lalu apa sih kaitannya antara perasaan dan topik yang akan kita pelajari di hari ini mengenai saya adalah bos dari perasaan saya? Yuk kita simak video berikut ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai topik aku adalah bos dari perasaanku. Nah, kalau kita berbicara tentang perasaan, ini adalah topik yang sangat menarik sekali, bukan? Nah, tentunya pasti kita pernah merasakan suatu keadaan di mana kita pernah merasakan rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia, rasa galau, rasa kecewa, ataupun rasa-rasa yang lain gitu ya. Nah, tapi kali ini mari kita belajar untuk bisa menjadi bos atas perasaan yang kita rasakan. Nah, marah itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Marah adalah sesuatu yang normal sebagai bagian dari ekspresi emosi manusia, yang dimana marah itu merupakan insting dasar untuk dapat bisa mempertahankan diri. Hal ini disampaikan oleh Bartholomew dan Simpson. Nah, kalau dari sini ini bisa disimpulkan bahwa ketika kita marah itu adalah hal yang manusiawi, hal yang sangat wajar sekali gitu ya. Jadi marah itu merupakan bagian dari ekspresi manusia untuk bisa menyampaikan instingnya untuk dapat mempertahankan diri. Nah, lalu pertanyaannya, apakah marah itu merupakan suatu hal yang baik? Kira-kira menurut pendapat kalian itu bagaimana ya? Apakah marah itu merupakan suatu hal yang baik? Pasti satu dengan yang lain di antara kita memiliki pendapat yang berbeda, bukan? Marah adalah salah satu hal yang dapat untuk menyalurkan emosi seseorang. Namun, ada baiknya jika kita belajar untuk dapat mengekspresikan perasaan atau emosi kita supaya fisik dan mental kita itu bisa menjadi sehat dan tidak merugikan orang lain gitu ya. Jadi marah itu adalah dimana kita suatu hal yang bisa kita ekspresikan untuk bisa kita meluapkan segala emosi kita supaya fisik dan mental kita juga sehat. Siapa sih di sini yang tidak memiliki masalah? Pasti kita semua pernah memiliki masalah ya, dan keadaan kita dan keadaan perasaan kita yang kita rasakan pasti satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kadang kita merasakan keadaan yang bahagia, keadaan yang sedih, keadaan yang mungkin mengecewakan. Nah, itu adalah bagian di mana kita bisa belajar untuk bisa mengekspresikan setiap perasaan yang boleh kita rasakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini hal yang positif yang mungkin ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita kecewa, mungkin supaya kita tidak bisa merugikan diri sendiri, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara melukis ataupun menggambar atau membuat coretan pada selembar kertas. Ini akan membuat kita menjadi jauh lebih tenang. Kenapa? Karena emosi kita bisa meluapkan dengan cara kita menggambarkan isi hati atau perasaan yang saat itu boleh kita rasakan. Yang kedua, bagi kita yang sangat senang sekali menulis gitu ya, kita bisa menuliskan
ya, perasaan yang kita rasakan kita tumpahkan melalui tulisan, ya, pada sebuah jurnal atau pada sebuah diary untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin saat itu yang sedang kita rasakan. Yang ketiga, kita belajar untuk membuat puisi atau lagu-lagu yang bisa di dalamnya bisa mengatakan apa yang sedang kita rasakan, supaya mungkin orang lain yang mendengar karya kita bisa mengetahui isi hati kita. Yang keempat, kita bisa menuliskan kejengkelan kita pada selembar kertas, kemudian kita bisa menyobek kertas itu atau kita bisa meremas lembaran kertas itu sebagai bentuk pelampiasan kejengkelan atau kemarahan kita. Dan yang kelima, kita belajar untuk bisa mendengarkan musik gitu ya, sebagai bentuk dari ekspresi perasaan kita. Mungkin kalau kita lagi sedih ya kita mendengarkan musik yang sedih ataupun yang agak bahagia, supaya perasaan kita bisa tidak terlalu terlarut oleh perasaan yang saat itu kita rasakan. Nah, itu ada beberapa hal positif yang bisa kita lakukan andai kata kita mengalami perasaan-perasaan yang mungkin yang kita rasakan, baik negatif, baik positif. Nah, hal-hal ini bisa kita lakukan supaya kita bisa mengekspresikan dengan cara tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan me time. Nah, me time itu berisi apa saja sih? Nah, yang pertama kita bisa belajar untuk me time dengan diri kita dengan cara yang pertama mandi menggunakan air hangat, ya, supaya tubuh kita semakin rileks, pikiran kita semakin rileks gitu ya. Jadi supaya kita tidak terlalu tegang, tidak terlalu stres. Yang kedua, kita bisa belajar bermain dengan hewan peliharaan untuk agar kita tidak memikirkan hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita sedih gitu ya. Yang ketiga, kita bisa bersembunyi di balik selimut mungkin ketika kita ingin melampiaskan dalam bentuk menangis, supaya mungkin orang lain tidak mengetahui ketika kita sedih. Yang keempat, kita bisa melakukan pijatan di leher, tangan, dan kaki. Hal ini kenapa kita perlu lakukan? Supaya kita lebih relax dan tidak stres gitu ya. Kadang kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita sedih ya, itu akan membuat otot-otot kita menjadi kaku. Nah, dengan adanya pijatan diharapkan itu akan mengurangi kita di dalam memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita kecewa, sedih, ataupun marah. Nah, kalau misalnya kedua hal tadi belum bisa mengurangi tingkat kestresan kita, kita bisa melakukan hal-hal yang lain, yaitu melakukan aktivitas fisik gitu ya, supaya kita bisa belajar untuk bisa mengontrol perasaan kita gitu ya. Yang pertama, kita bisa melakukan aktivitas fisik berupa olahraga dengan penuh semangat gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa belajar untuk bisa memukul bantal atau kasur ketika marah. Jadi supaya kita tidak merugikan barang kita. Mungkin selama ini kita suka ketika marah membanting barang ataupun menendang barang gitu ya, supaya barang kita mungkin nanti tidak rusak gitu ya. Mari kita lampiaskan dengan cara memukul bantal atau kasur saja. Nah, lalu yang ketiga, bermain Play-Doh gitu ya, itu bisa kita lakukan, atau bermain plastisin gitu ya. Nah, kita bisa membentuk sesuatu yang bisa menggambarkan perasaan yang sedang kita rasakan. Lalu yang keempat, kita belajar untuk bisa memainkan alat musik. Nah, ini kan sebagai bentuk pelampiasan. Contohnya ketika kita marah, nah kita bisa melampiaskan dengan cara belajar bermain drum. Nah, itu sebagai bentuk pelampiasan. Itu bisa juga kita lakukan.
Lalu, bagaimana saat kita ada di sekolah? Nah, saat kita mungkin merasakan hal-hal yang tadi ya, yang sedih, yang ingin kecewa, ingin marah gitu ya. Tapi situasinya saat itu kalian ada di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama, mari kita mencoba untuk kita bisa mengidentifikasi dan kita mengenali emosi negatif di balik kemarahan kita. Pasti kalau kita marah ada sebabnya. Ya, mari kita coba gali. Kira-kira penyebab kita marah itu apa sih? Nah, coba kita cari tahu dulu. Gitu ya. Kalau sudah kita mendapatkannya, nah mari kita coba kelola marah kita. Ya. Mari kita coba evaluasi. Lalu kita coba menyimpulkan kira-kira kenapa aku kok bisa marah gitu ya. Lalu yang ketiga, kita belajar untuk bisa mempelajari keterampilan relaksasi. Nah, ini supaya kita tidak terlalu tegang, supaya kita tidak terlalu marah. Kalau kita terlalu marah, maka emosi kita akan semakin memuncak dan yang paling jeleknya akan ada mungkin tindakan-tindakan atau kemarahan agresif kita yang bisa merugikan orang lain, itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Lalu yang keempat, kita bisa belajar untuk bisa mengembangkan keterampilan di dalam pemecahan masalah bagi setiap masalah yang boleh kita lewati. Mari kita semua belajar dari sini untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah emosi kita sebagai seorang remaja yang tidak stabil, mari kita belajar untuk bisa menjadi bos atas perasaan kita. Kita boleh merasakan marah, marah itu wajar, ya. Tetapi yang tidak wajar adalah marah yang bisa merugikan orang lain. Biarlah kita bisa mengontrol setiap perasaan yang boleh kita rasakan dengan cara kita bisa menjadi bos atas perasaan kita. Selamat berlatih untuk menjadi seorang bos atas perasaan kita. Tuhan memberkati. Nah, setelah kita melihat paparan dari penjelasan video tadi, mari kita sama-sama kita berlatih untuk kita bisa menjadi bos atas perasaan kita. Ketika kita ingin mengekspresikan perasaan marah kita, bahagia kita, sedih kita, kecewa kita, mari kita ekspresikan dengan cara yang baik tanpa kita merugikan orang lain. Selamat berlatih untuk bisa menjadi bos untuk perasaan yang kita rasakan. Tetap sehat, tetap semangat, dan see you next video. Bye, Tuhan memberkati.